Strategi lunak Prabowo terhadap Donald Trump, jebakan cerdas atau blunder berbahaya. Analisa strategis, Kristovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. 1. Prabowo dan tarif perang dagang Amerika. Presiden Prabowo memilih tidak membalas tarif 19% yang diberlakukan Presiden Trump atas ekspor Indonesia ke Amerika. Ini mirip dengan strategi negara lain seperti Vietnam dan Meksiko, yang tidak membalas tarif agar menarik investasi. Namun, kondisi Indonesia berbeda. Indonesia bukan basis produksi global seperti Vietnam. Dengan membebaskan masuknya barang Amerika, tidak ada jaminan masuknya pabrik atau aliran modal ke Indonesia. Yang terjadi justru, banjir produk Amerika, rakyat makin konsumtif, dan pengusaha lokal terancam. 2. Mitos transfer teknologi dari Amerika. Memang ada pembelian alat militer dan alat kesehatan dari Amerika. Namun, sampai Juli tahun 2025, belum ada perjanjian resmi transfer teknologi skala besar. Kerja sama militer sebatas pembelian, bukan produksi bersama. Alat pertanian dan kesehatan tetap mahal, tidak ada transfer pengetahuan. Narasi transfer teknologi hanya tinggal janji. 3. Siapa sebenarnya yang untung dari barang Amerika masuk? Jangan mudah terjebak dengan logika, barang murah menguntungkan rakyat. Barang yang masuk kebanyakan barang mewah, gadget, kendaraan, alat industri. Rakyat kecil tidak menikmatinya, yang diuntungkan hanyalah importir, konglomerat, dan elit bisnis. 4. Apakah Trump terjebak atau justru Indonesia? Faktanya, ekspor Indonesia ke Amerika turun 6%. Impor dari Amerika ke Indonesia naik 25%. Defisit dagang Indonesia-Amerika melebar. Trump justru bangga ekspor Amerika melejit ke Indonesia. Trump tidak terjebak, justru Indonesia yang terancam jadi pasar konsumsi Amerika. 5. Apakah ini bagian dari grand strategi Prabowo? Bisa jadi, Prabowo ingin menjalin relasi erat dengan Amerika untuk memperkuat posisi Indonesia di kawasan Indo-Pasifik, meningkatkan posisi tawar militer dan ekonomi. Namun, grand strategi harus punya hasil nyata. Apakah rakyat makin sejahtera? Apakah produksi nasional naik? Apakah lapangan kerja bertambah? Sampai hari ini, belum terbukti. Yang ada justru konsumsi produk Amerika meningkat. 6. Bahaya penjajahan ekonomi yang mengintai rakyat Indonesia. Jika tidak dikendalikan, yang terjadi, pola konsumsi rakyat meningkat tajam. Ketergantungan pada barang impor makin kuat. Pengusaha lokal mati perlahan. Sumber daya alam tetap dijual mentah. Kata Prabowo, kita menyerap kekuatan dari dalam. Tapi kalau tidak ada kontrol dan pengawasan, justru kita yang diserap kekuatannya oleh Amerika. 7. Trump, kami bisa ambil sumber daya Indonesia tanpa biaya besar. Dalam pidato di Dallas, Juni tahun 2025, Trump berkata, Indonesia is open, we can now take resources without big cost, thanks to our good friends in Jakarta. Maksudnya, akses mudah ke SDA Indonesia, pajak ringan, royalti kecil, tanpa hambatan regulasi. Ini kalimat berbahaya. Bisa memicu anggapan global bahwa Indonesia adalah wilayah bebas eksploitasi. Jika dibiarkan tanpa bantahan, Indonesia dicap negara jajahan ekonomi Amerika. 8. Apakah Indonesia sedang dijajah? Secara militer, tidak. Secara ekonomi, berpotensi besar. Jika SDA diambil murah, pajak dihapus, teknologi tetap dikuasai asing, rakyat cuma jadi buruh upahan, maka itu penjajahan ekonomi, neokolonialisme. Kata Bung Karno, penjajahan modern tidak lagi dengan senjata, tetapi dengan kekuatan modal dan pengaruh politik. 9. Apakah ini kesalahan Prabowo? Jika benar Prabowo membiarkan SDA diambil murah dan tanpa hasil nyata bagi rakyat, itu blunder besar. Sampai saat ini, belum ada perjanjian resmi yang diumumkan. Tapi, juga tidak ada bantahan tegas dari Prabowo atas ucapan Trump. Diamnya Prabowo bisa diartikan setuju. Prabowo, bodoh atau terlalu percaya Amerika. Prabowo bukan orang bodoh. Dia jenderal berpengalaman. Tapi, bisa jadi dia terlalu percaya janji-janji Amerika. Atau terlalu berharap, diplomasi damai, bisa menguntungkan Indonesia. Dan yang lebih berbahaya, tim Prabowo banyak yang muda, kurang pengalaman, lebih sibuk mikirin pencitraan. Banyak kebijakan ekonomi diatur oleh orang-orang yang belum matang dalam strategi geopolitik. Satu peringatan firman Tuhan. Yeremia pukul 5:21. Dengarkanlah ini, hai bangsa yang bodoh dan tidak berakal budi,
yang mempunyai mata, tetapi tidak melihat, yang mempunyai telinga, tetapi tidak mendengar. Mika 2:1-2. Celakalah orang yang merencanakan kejahatan, mereka mengingini ladang-ladang dan merampasnya, mereka menindas orang serta mengambil rumahnya. Amsal 29:12. Apabila penguasa memperhatikan perkataan dusta, semua pegawainya menjadi fasik. 1-2 Apa yang harus dilakukan rakyat Indonesia? Jangan menghina tanpa dasar, jangan memuja membabi buta, tapi kritik keras, jujur, terbuka. Desak pemerintah, hentikan kebijakan buka lebar SDA ke Amerika. Pastikan semua kerjasama jelas untungnya buat rakyat. Berani bersuara, jangan main aman dan pencitraan. Berdoa dan bertindak, supaya Indonesia diselamatkan dari penjajahan ekonomi. 1-3 Kesimpulan tegas dan jelas. Prabowo tidak goblok, tapi bisa salah hitung dan terlalu percaya Amerika. Tim Prabowo minim pengalaman dan terlalu sibuk dengan pencitraan. Indonesia terancam dijajah ekonomi jika rakyat diam saja. Allah pasti menyelamatkan Indonesia, tapi kita harus bangun, bersuara, dan bertindak.